Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 2 kelompok 1 dengan saya sendiri Aurelia Salsabila. Saya Agung Mangkelur Nomanto Samudra. Saya Marcelo Regil Mareto. Di sini kami akan membahas proses perubahan energi air menjadi energi listrik. Indonesia telah mengembangkan beberapa sumber energi alternatif. Adapun sumber energi listrik alternatif yang umum dimanfaatkan seperti matahari, angin, air, hingga sampah. Penggunaan sumber-sumber energi listrik alternatif ini berguna untuk mengatasi masalah krisis energi. Di sini kami akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut dengan PLTA. Sesuai dengan namanya, PLTA menggunakan air sebagai sumber energi listrik untuk menghasilkan listrik. PLTA biasanya dibangun di dekat waduk atau sungai yang alirannya besar. Energi air dapat dimanfaatkan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang terdapat pada air terjun sungai. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling gandum. Pada pertengahan 1770-an, Bernard Horace de Belidor, seorang insinyur asal Prancis, mempublikasikan buku berjudul Arsitektur Hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin-mesin hidrolik dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian, pada tahun 1878, pembangkit listrik air di dunia pertama kali dikemukakan oleh insinyur asal Inggris bernama William George Armstrong. Yuk kita lihat cara PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air. Dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik disebut hidroelektrik. Indonesia memiliki PLTA terbesar di Asia Tenggara nomor 2. Letaknya di Waduk Cirata, Jawa Barat yang memiliki luas mencapai 6.200 hektar. PLTA berkapasitas 1.008 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1988. Ini dia kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air, yaitu bebas dari gas berbahaya yang mencemari udara, karena pembangkit listrik ini menggunakan sumber air sebagai sumber energi utamanya. Jadi, udara yang kita hirup tetap bersih dan sehat. Nah, kekurangannya adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat membangun PLTA masih sangat terbatas, karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari jumlah debit airnya, apakah sesuai atau tidak, kemiringannya apakah tepat, dan lokasinya mudah diakses atau tidak. Jika lokasinya berada jauh dari kota, dibutuhkan instalasi kabel listrik yang cukup panjang. Selain itu, dibutuhkan bendungan untuk menyimpan sumber air. Hal ini dapat merusak ekosistem dan rantai makanan yang ada di sekitar pembangkit listrik. Belum lagi dengan adanya risiko banjir dan tanah longsor. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan